Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Maratu Salihah, NIM T 20194129. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup program pembelajaran sains untuk anak MI atau SD. Nah, secara umum ini menjadi wilayah garapan pembelajaran sains meliputi dua dimensi, yaitu dilihat dari isi bahan kajiannya dan kedua dilihat dari bidang pengembangan atau kemampuan yang akan dicapai. Nah, untuk mengembangkan ruang lingkup sains dilihat dari isi bahan kajian yang terkait dengan bumi dan jagat raya atau ilmu bumi, ilmu-ilmu hayati atau biologi, serta bidang kajian fisika dan kimia. Isi bahan kajian bidang yang terkait dengan jagat raya atau ilmu tentang bumi mempresentasikan tentang pengetahuan-pengetahuan yang benar mengenai alam semesta dan bagian-bagiannya. Nah, untuk pembelajaran anak SD atau MI biasanya meliputi yang pertama ini pengetahuan tentang binatang, matahari dan planet. Yang kedua, kajian tentang tanah, batuan dan pegunungan, dan yang terakhir, kajian tentang cuaca dan musim. Sedangkan kajian terkait dengan ilmu-ilmu hayati atau biologi yang meliputi botani, zoologi dan ekologi. Dan khusus untuk lingkup kajian pendidikan anak usia SD atau MI biasanya meliputi studi tentang tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan, studi tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan, serta studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan lingkungannya. Nama saya Imratul Mamudah, NIM T 20194148. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan pembelajaran sains untuk anak SD atau MI. Secara umum, ada 3 pendekatan utama dalam pengembangan kurikulum sains. Yang pertama yaitu pendekatan yang bersifat situasional. Maksudnya adalah pembahasan tentang sains akan diulas secara luas dan mendalam jika dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait dengan tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Jadi pendekatan ini sangat ditentukan oleh muncul atau tidaknya konteks sains dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Artinya, pembelajaran sains muncul berdasarkan situasi yang terjadi dan kemudian diarahkan pada pembahasan mengenai sains itu sendiri. Tetapi jika tidak muncul fenomena sains, maka tidak akan ada pembahasan sains tersebut. Sebagai contoh, jika sedang berlangsung pembelajaran namun bukan pembelajaran sains, tetapi ada anak yang bertanya tentang pembelajaran sains kepada guru, dan mau tidak mau guru harus menjawab pertanyaan dari siswa tersebut supaya nanti pengetahuan sains siswa dapat bertambah. Nah, tetapi kekurangan model pembelajaran pendekatan ini yaitu bergantung pada minat anak. Jika anak tidak berminat untuk bertanya, maka pembelajaran tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ilmu Nafi'ah NIM T 20194143. Model-model pengembangan pembelajaran sains untuk anak SD atau MI. Pendekatan yang bersifat terpisah, maksudnya ialah program pengembangan pembelajaran sains dilakukan dan dikemas secara khusus atau terpisah. Pembelajaran sains dirancang dan disetting tersendiri tanpa bercampur dengan bidang pengembangan lainnya, berdasarkan karakteristik pembelajaran sains serta karakteristik anak yang sesuai dengan tuntunan penguasaan sains. Dalam pendekatan ini, pembelajaran sains akan lebih efektif karena memiliki waktu dan ruang tersendiri namun berlandaskan kurikulum pembelajaran sains. Guru merancang pembelajaran sains sendiri dari mulai menentukan tema, subtema, indikator, kegiatan apa saja yang dilakukan, keterampilan proses apa saja yang terjadi, instrumen penilaian, sikap, kegiatan, dan keterampilan proses. 3. Pendekatan yang bersifat merger atau terintegrasi. Maksud dari program pembelajaran ini ialah penggabungan antara pembelajaran sains dengan disiplin ilmu lain sehingga pengembangan kurikulum lainnya pun semakin luas dan terpadu. Misalnya, dalam tema pembelajaran sains tentang binatang tersebut,
Pendekatan mergernya dibuat antara sains dan bahasa. Siswa diberi pembelajaran bahasa juga setelah mereka tahu cara membacanya dan mengenal hurufnya. Dengan pendekatan ini, maka anak akan mendapatkan pembelajaran sains yang bervariasi sehingga anak tidak akan bosan. Perkenalkan, nama saya Titik Maulidia, INTE 2019-4118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan unit pembelajaran sains untuk anak SD atau MI. Unit sains adalah sebagai skema konseptual yang berhubungan dengan ide, keterampilan, dan aktivitas yang disatukan melalui topik atau tema sederhana, misalnya bumi dan permukaannya. Jadi, unit adalah gambaran sasaran pengembangan pembelajaran sains yang akan dipelajari oleh anak. Pembelajaran sains akan mengarah pada kegiatan yang amat akademis dan prestatif, sehingga menjenuhkan bahkan dapat membuat anak mogok kegiatan. Walaupun tentunya jika kita melihat dari pengalaman sains yang akan diperoleh, cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan model lainnya. Tetapi harus disadari bahwa kita mengembangkan sains pada kelompok anak usia dini yang kemampuan serta perkembangannya belum matang secara sempurna, terutama pada aspek kognitif. Saya Anila Himeti, T 2019-4152. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan unit diantaranya adalah: pertama, berhubungan langsung dengan pengalaman kehidupan nyata si anak dan harus dibuat seperti apa yang diketahui oleh anak. Kedua, mencerminkan konsep yang perlu dikuasai oleh anak. Ketiga, mendukung materi utama dalam kurikulum sehingga berdasarkan penelitian. Keempat, berupa materi terpadu antara konsep dan prinsip. 5, berhubungan dengan aktivitas yang seringkali dilakukan oleh anak. 6, informasi terkait tema dapat dirasakan oleh anak dan dapat didiskusikan. Dan kemudian materi yang sama dilakukan melalui aktivitas yang berbeda. Dan yang terakhir, hendaklah merupakan perpaduan dari beberapa area bahan ajar. Untuk memilih tema atau unit yang tepat dalam mengembangkan pembelajaran sains dapat dilakukan dengan cara yaitu berdasarkan minat anak, kemudian berdasarkan minat guru, berdasarkan kebutuhan anak sesuai dengan situasi tahun itu, cuaca, dan kegiatan khusus. Kemudian kurikulum sekolah dan harapan masyarakat. Dan yang terakhir, ketersediaan sumber buku, film, tab, dan lain-lain. Saya Saratul Jana, NIMT 2019-4123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran sains. Sains sendiri dari sudut bahasa yaitu sains atau science, yang bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata scientia yang artinya pengetahuan. Secara keseluruhan, sains dapat dipandang sebagai kesatuan dari suatu produk, proses, dan sikap. Sains termasuk bidang ilmu yang dipelajari oleh berbagai tingkat pendidikan, termasuk pendidikan MI atau SD. Tujuan pengembangan sains sendiri yang mendasar dari pendidikan sains adalah untuk mengembangkan individu agar peka terhadap ruang lingkup sains itu sendiri, serta mampu menggunakan aspek-aspek fundamentalnya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Artinya, agar individu menerapkan ruang lingkup sains yang terdiri dari dua bagian besar itu, yang berupa isi bahan kajian dan bidang pengembangan sains, produk, proses, dan sikap di kehidupannya. Prinsip pendekatan pembelajaran sains. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Jika kebutuhan fisik dan psikologinya sudah terpenuhi, maka anak akan belajar dengan baik. Cara belajar anak MI atau SD, khususnya anak kelas 1 sampai kelas 3 ialah dengan pengulangan serta penegasan. Yang kedua, yaitu bermain sambil belajar. Bermain adalah kebutuhan mutlak anak dan merupakan
kegiatan yang menyenangkan baginya. Dengan melakukan pembelajaran sambil bermain, maka kegiatan itu akan bermakna bagi anak-anak karena pembelajaran tidak dilakukan secara monoton. Yang ketiga, selektif, kreatif, dan inovatif. Penyuguhan materi, terutama materi sains, hendaklah dipilih sedemikian rupa berdasarkan tahap perkembangan anak. Rancang pembelajaran yang menimbulkan sikap kritis bagi anak sehingga ia akan memunculkan hal yang kreatif, inovatif, dan tidak terduga-duga. Model program pengembangan pembelajaran sains. Yang pertama, pendekatan yang bersifat situasional. Maksudnya yaitu pembahasan tentang sains akan diulas secara luas dan mendalam. Jika dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait dengan tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Jadi, pendekatan ini sangat ditentukan oleh muncul atau tidaknya konteks sains dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan yang bersifat tersendiri atau terpisah. Maksudnya ialah program pengembangan pembelajaran sains dilakukan dan dikemas secara khusus atau terpisah. Pembelajaran sains dirancang dan disetting tersendiri tanpa bercampur dengan bidang pengembangan lainnya. Berdasarkan karakteristik pembelajaran sains serta karakteristik anak yang sesuai dengan kurikulum penguasaan sains, guru merancang pembelajaran sains sendiri dari mulai menentukan tema, subtema, indikator, kegiatan apa saja yang dilakukan, keterampilan proses apa yang sedang terjadi, instrumen penilaian yang mencakup sikap, kegiatan, dan keterampilan proses. Yang ketiga yaitu pendekatan yang bersifat merger atau terintegrasi. Merger artinya penggabungan. Maksud dari program pembelajaran ini ialah penggabungan antara pembelajaran sains dengan disiplin ilmu lain, sehingga pengembangan kurikulumnya semakin luas dan terpadu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.